Halo rekan-rekan trader, apa kabar? Di video ini saya akan membahas tentang apa itu dividend trap dan cara menghindarinya. Potensi untuk mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat akhirnya membuat banyak trader tergiur untuk membeli saham dividen tanpa disertai strategi yang cukup. Banyak rekan trader sering asal membeli saat membaca pengumuman emiten akan membagi dividen dengan yield yang tinggi. Umumnya, banyak trader memilih strategi untuk membeli saat menjelang cum date dan bermaksud akan dijual saat ex-date. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas bukan dari perspektif analisa fundamental, melainkan saya akan coba sharing dari sisi kacamata analisa teknikal dengan menggunakan volume price analysis. Nah, jangan lewatkan juga di akhir video ini, saya akan sharing strategi saya pribadi dalam trading di saham-saham dividen. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika video ini memberikan added value bagi rekan-rekan semua. Dan silakan juga untuk komen jika ada pertanyaan atau ada usulan topik untuk saya bahas di video-video saya selanjutnya. Nah, apa itu dividen? Saya akan bahas secara ringkas di bagian ini. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang mereka miliki. Dividen ini dibayarkan dalam bentuk tunai dan rekan trader harus ingat jika hasilnya akan dikenai pajak sebesar 10%. Nah, ada beberapa istilah tanggal yang wajib diketahui. Yang pertama adalah cumulative date atau biasanya disingkat cum date. Cum date adalah tanggal batas pemegang saham berhak mendapatkan dividen. Nah, kita ambil contoh, jika cum date saham tersebut adalah tanggal 10 Juni, maka jika rekan trader masih memiliki saham tersebut saat penutupan pasar di tanggal 10 Juni, maka rekan trader berhak atas dividennya. Walaupun rekan trader baru membeli saham tersebut 5 menit menjelang penutupan tanggal 10 Juni pun, rekan trader tetap tercatat mendapatkan dividen. Sedangkan expired date atau ex-date adalah hari setelah cum date, di mana pemegang saham yang membeli saham di hari itu tidak lagi tercatat berhak mendapatkan dividen. Nah, yang terakhir adalah payment date. Ini adalah hari pembayaran dividen yang akan langsung ditransfer ke rekening RDN rekan-rekan semua. Nah, melihat potensi untuk mendapatkan keuntungan cepat dari dividen membuat banyak trader memilih strategi yang kadang kurang tepat. Banyak trader memutuskan membeli menjelang cum date dengan maksud dijual saat ex-date. Trader berharap mendapatkan keuntungan cepat dari dividen hanya dengan hold beberapa hari. Namun apakah strategi ini benar bisa untung? Umumnya saat ex-date harga saham akan turun sebanyak dividennya. Saat ex-date sangat lumrah harga saham akan dibuka gap down mengakibatkan potensi floating loss bagi rekan trader yang memilih hold saham tersebut. Nah, mari kita ambil contoh saham Mitra Pinastika berikut. Harga penutupan saat cum date adalah Rp1.450. Saat ex-date, harga saham dibuka gap down di auto reject bawahnya di harga Rp1.090. Rekan trader bisa amati volume yang menurun secara signifikan di hari ex-date. Hal ini membuktikan banyak trader yang memilih hold tidak bisa menjual sahamnya saat hari ex-date tersebut. Nah, di hari berikutnya saham kembali gap down dan dibuka di harga 950 dan akhirnya terus turun selama beberapa bulan berikutnya. Nah, inilah yang dinamakan dividend trap. Keuntungan dari dividen akhirnya sirna karena capital loss dari harga saham yang terus turun. Nah, apakah ada cara untuk menghindari dividend trap ini? Ataukah ada analisa yang bisa kita pakai untuk mengantisipasi dividend trap? Nah, untuk analisa kali ini saya akan menggunakan volume price analysis. Analisa ini sangat simpel karena hanya fokus pada harga dan volume saja, tanpa banyak indikator. Walaupun sederhana, namun analisa ini terbukti sangat powerful. Banyak pepatah mengatakan price is the king.
Artinya, dalam analisa teknikal, semua informasi sudah tercermin di pergerakan harganya. Jika rekan-rekan trader mampu membaca dan memahami pergerakan harga, disertai volume yang menyertai pergerakan harga tersebut, maka rekan-rekan tidak perlu lagi mengovercomplicated sistem kita dengan banyak-banyak indikator. Jika ingin mempelajari lebih detail tentang volume price analysis, saya sarankan rekan-rekan bisa membaca buku dari Anna Cooling ini, A Complete Guide to Volume Price Analysis. Nah, mari kita pelajari lagi saham MPMX berikut. 2 minggu menjelang cum date, kita bisa amati jika harga bergerak naik dan semakin volatile. Terbukti dengan banyaknya ekor panjang di atas candle. Ekor yang panjang di atas mengindikasikan selling pressure. Artinya penjual cukup agresif dan berhasil menekan harga kembali turun setelah naik di awal sesi. Informasi berikutnya, kita bisa amati pergerakan volume. Volume meningkat sangat signifikan di 2 minggu tersebut. Hal ini mengindikasikan aktivitas pasar yang meningkat bereaksi terhadap pengumuman dividen. Namun, volume yang tinggi tidak disertai dengan kenaikan harga yang signifikan mengindikasikan adanya distribusi menjelang cum date tersebut. Artinya, bandar rajin menjual kepada retail-retail seperti kita yang secara agresif membeli karena tergiur dividen yield yang tinggi. Nah, mari kita ambil contoh saham yang lain. Kali ini adalah Adira Finance. Pattern yang sama seperti saham MPMX pun kita bisa lihat. Beberapa hari menjelang cum date terlihat aktivitas volume semakin meningkat drastis. Hal ini menunjukkan pasar bereaksi terhadap pengumuman dividen. Namun rekan-rekan bisa amati harga tidak naik dan muncul banyak candle doji dan pin bar. Dari informasi price dan volume ini saja kita bisa amati terjadi distribusi terhadap saham ini. Terbukti setelah cum date, harga turun sampai di auto reject bawahnya selama 2 hari berturut-turut. Nah, contoh berikutnya kita bisa amati saham Astra International. Kita amati pattern volume dan price yang cukup berbeda dengan saham-saham sebelumnya. Beberapa hari menjelang pengumuman dividen, tidak terlihat adanya indikasi peningkatan volume. Pasar kurang bereaksi terhadap pengumuman dividen, terbukti dengan volume yang justru semakin menurun. Pergerakan harga juga sideways saja, tanpa disertai candle doji maupun pin bar. Dengan hanya melihat price dan volumenya saja, kita bisa mengambil kesimpulan jika tidak terjadi distribusi di saham ini. Maka terbukti di early exit, harga dibuka turun memang gap down, namun akhirnya ditutup dengan candle hijau. Dengan menggunakan simple method, melihat price dan volume saja, kita bisa membaca informasi yang diberikan pasar. Apakah terjadi distribusi atau tidak di saham tersebut. Dengan informasi ini, rekan-rekan bisa memutuskan apakah akan menjual saham tersebut menjelang cum date atau memutuskan untuk tetap hold dan menikmati dividennya. Nah, namun apakah selalu setelah pembagian dividen harganya akan turun? Nah, tidak juga rekan-rekan. Walaupun sangat jarang terjadi, bisa saja saat exit harga malah melonjak tinggi. Hal ini terjadi di saham Bank Jabar di tahun 2017. Sehari setelah pengumuman dividen, harga malah naik tinggi, walaupun akhirnya turun kembali. Jadi, tidak ada yang pasti di pasar. Apapun bisa terjadi. Sebagai trader, kita hanya bisa bereaksi terhadap pasar dan konsisten dengan trading strategi kita. Nah, jadi bagaimana strategi yang tepat bagi kita para trader? Nah, seorang trader sangat wajib mengetahui tanggal-tanggal penting seperti cum date dan ex-date dividen. Hal ini untuk menghindari kita sebagai trader tidak aware tentang adanya potensi dividen trap di saham yang kita beli. Untuk mengetahui tanggal-tanggal ini, trader bisa menggunakan banyak sumber dan aplikasi gratis. Saya pribadi biasanya menggunakan fitur kalender di RTI. Nah, jika rekan-rekan berniat mencari untung di saham dividen, maka saya sarankan untuk gunakan analisa fundamental sebagai dasar analisisnya.
Jangan pernah sekali-sekali impulse buying membeli saham karena membaca pengumuman dividen yield yang tinggi. Namun, jika rekan-rekan tetap ingin berspekulasi di saham dividen, maka gunakan long-term horizon yang minimal beberapa bulan. Pelajari secara historikal, emiten tersebut biasa membagikan dividen di bulan berapa. Umumnya, musim dividen paling awal dimulai di bulan Februari sampai dengan pertengahan tahun. Analisa fundamental sederhana bisa rekan-rekan gunakan untuk mengestimasikan dividen tahun ini. Rekan trader bisa mengestimasikan dividen yang didapat dengan membaca earning per share dari laporan keuangan tahun lalu. Lalu gunakan rata-rata historical dividen payout ratio tahun-tahun sebelumnya dan dikalikan dengan earning per share-nya. Nah, sebagai contoh, jika emiten A mempunyai earning per share Rp1.000, maka dengan rata-rata dividen payout ratio sekitar 50% setiap tahunnya, maka estimasi dividen yang diberikan tahun ini adalah 50% dikali Rp1.000 sama dengan Rp500. Nah, tentu saja analisa ini bersifat sangat spekulatif, karena tidak ada jaminan jika emiten tersebut akan menggunakan dividen payout ratio yang sama setiap tahunnya. Belilah saham emiten tersebut jauh-jauh hari sebelum RUPS pengumuman dividen dan mulai perhatikan pergerakan price dan volume setelah pengumuman dividen sampai dengan hari cum date. Rekan-rekan bisa mulai mendistribusikan saham yang sudah dibeli jika melihat adanya tanda-tanda distribusi. Atau rekan-rekan tetap bisa hold jika tidak ada tanda-tanda distribusi. Nah, demikian rekan-rekan trader, semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih.